Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore teman-teman sekalian. Mudah-mudahan masih semangat ya. Jadi pada hari ini saya akan memulai untuk sedikit pendahuluan mengenai selayang pandang mengenai stunting, pencegahan dan rehabilitasi. Oke, ya. Baik, kita ulang sedikit ya. Kalau stunting itu merupakan suatu kondisi panjang badan dan tinggi badan di bawah min 2 standar deviasi berdasarkan kurva panjang WHO ya, di mana disebabkan oleh karena malnutrisi kronik, di mana terjadi dan juga terjadi peningkatan kebutuhan energi akibat infeksi yang berulang. Jadi pendek belum tentu stunting, stunting sudah pasti pendek. Nembaknya kemana sih? Nembaknya kemana? Oh ya, ya oke. Nah, tadi saya juga pada saat simpo juga menjelaskan bahwa stunting itu diawali oleh growth faltering dan paling sering terjadi paling banyak di usia 3 bulan hingga 18 sampai 24 bulan. Terjadi lebih awal pada anak-anak dari negara berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi dari grafik ini menunjukkan bahwa weight faltering sudah terjadi pada usia 3 bulan ya dan juga berat badan menyuti panjang badan dan diikuti juga dengan tinggi badan menurut usia. Next. Nah, ini kalau ngomong mengenai wake faltering, kita menggunakan suatu standar pertumbuhan untuk anak 0 sampai 6 tahun. Jadi ini memudahkan oleh teman-teman sejawat sekalian bahwa bagaimana kita memantau apakah seorang anak sudah mengalami wake faltering apa tidak. Jadi dari eh, gambaran bagan ini, maksudnya, graf apa namanya, beberapa, berdasarkan usia menunjukkan kenaikan berat badan yang tidak standar apabila tidak sesuai dengan usianya disebut dengan wave faltering dan apabila tinggi badan tidak sesuai dengan usianya disebut dengan length increment dan disebut dengan length faltering. Jadi teman-teman sejawat bisa menggunakan, eee, beberapa angka ini sesuai dengan usianya untuk menentukan apakah sudah terjadi wake faltering atau sudah terjadi length faltering. Nah, jadi prinsip pencegahan stunting, jadi tidak bisa bekerja sendiri ya untuk stunting ini harus, berkolaborasi dengan beberapa alur rujukan program aksi cegah stunting, yaitu pencegahan primer dari Posyandu, yang kedua adalah ke pencegahan sekunder puskesmas, dan pencegahan tersier ke RSUD. Nah, ini untuk prinsip pencegahan stunting bahwa apabila dari pencegahan primer di sini didapati bahwa dengan bekerja sama dengan kader Posyandu dan Bidan Desa, apabila didapati dengan balita normal ya, dapat diberikan, ASI atau MPASI dan makanan keluarga, cukup, protein hewani dan pemberian PMT. Mungkin di sini saya sudah menjelaskan perbagiannya. Nah, nanti akan saya jelaskan per masing-masingnya. Jadi, ada peran anggota tim di sini, yaitu kalau kader dan posyandu mengukur dan menimbang pasien dan mencatat hasil analisis yang diperoleh dan menentukan siapa yang harus dirujuk ke puskesmas. Jadi itu adalah peran kader ya. Dan setelah itu melakukan penimbangan berat badan, panjang badan dan tinggi badan, dan mencatat, menganalisis hasil yang diperoleh melalui penilaian asupan makanan, setelah itu merujuk ke dokter puskesmas. Selanjutnya, setelah sampai di dokter puskesmas, sebaiknya harus mendeteksi ya, mendeteksi penyakit primer atau red flags. Nantinya apabila didapati penyakit yang penyerta dapat ditangani di puskesmas atau dirujuk ke SPA. Nah, pada saat sampai di SPA lah yang akan menentukan apakah anak ini stunting apa tidak, mencari penyebab perawakan pendeknya, dan meresepkan PKMK sesuai dengan indikasi. Nah, ini tadi di Posyandu ya. Jadi alur untuk cegah stunting itu pertama adalah di Posyandu. Jadi dilakukan pengukuran oleh kader ya. Dan apabila didapati, dengan pada plot berat badan menurut usia di bawah di atas min 2 standar deviasi atau panjang badan di atas min 2 standar deviasi dan BBPB-nya di atas min 2 standar deviasi dan tidak ada wave faltering, maka diberikan, PMT lokal ya,
sesuai dengan usianya dan dilakukan pengukuran berat badan setiap minggunya dan apabila tidak ada wake watering dilanjutkan pemberian PMT lokal dan apabila masih adanya wake watering segera rujuk ke puskesmas atau didapati dengan berat badan di bawah usia -2 standar deviasi dan atau panjang badan di bawah -2 standar deviasi atau BPPB di bawah -2 standar deviasi dan adanya wake watering. Nah, ini yang di puskesmas ya, untuk dokter umum ya. Jadi setelah, dilakukan, ternyata ada wake faltering atau adanya BB kurang ya, dilakukan pengukuran kembali dan adanya BBLR atau perawakan pendek, segera rujuk ke RSUD apabila dijumpai adanya perawakan pendek. Nah, kalau adanya berat badan kurang atau gizi kurang, oleh dokter umum jangan lupa cari red flag-nya dan berikan pangan olahan keperluan diet khusus atau PDK dan pemberian nasihat pemberian makan menurut feeding rule. Khusus untuk gizi buruk tetap tidak ada perubahan ya, kita tetap memberikan F75 dan F100 dan mineral milk. Apabila responnya tidak adekuat, kita rujuk ke RSUD, responnya adekuat, rujuk balik ke posyandu. Ini adalah red flag ya, nanti sejawat bisa taruh di handphone ya, jadi kita bisa mendata, melihat lagi apakah ada red flag yang menimbulkan kondisi wake watering atau stunting pada seorang anak. Nah, untuk, pemberian pangan olahan diet khusus yaitu tadi diberikan di puskesmas. Jadi pangan olahan diet khusus ini yaitu, seperti kita kenal formula bayi 0 sampai 6 bulan, formula lanjutan 6 sampai 12 bulan, formula pertumbuhan lebih dari 1 tahun, dan syarat pangan diet khusus ini adalah memiliki izin, BPOM ya, berdasarkan usianya, berbasis protein hewani, dan PER rasionya lebih dari 10%, kadar gulanya maksimal 10%, dan diberikan atas indikasi medis, diresepkan atau dipantau oleh dokter. Ini beberapa PDK, maaf saya memang menyampaikan, beberapa merek tidak ada hubungannya, tetapi ini untuk, mengulang kaji lagi bahwa ini adalah beberapa PDK yang kita kenal di apa ya, di swalayan ya, ini adalah PDK. Nah, untuk, di RSUD, jadi, setelah dokter umum, mendapati bahwa sudah terjadi stunting ya, dokter spesialis anaklah yang menentukan apakah, perawakan pendek ini disebabkan oleh stunting atau non-stunting. Jadi tetap mencari red flag-nya dan tata laksana segera, dan tata laksana apa yang kita berikan yaitu PKMK ya, sesuai dengan indikasi. Jika bebas stunting, rujuk balik ke puskesmas. Jadi pada pasien dengan stunting tetap dokter spesialis anak yang harus merawatnya. Nah, bagaimana penentuan PKMK sendiri? Jadi PKMK ini merupakan terapi untuk stunting dengan PR rasio minimal 10%, dosis ditentukan oleh dokter anak. Penentuan PKMK berdasarkan status gizi pasien. Jadi apabila stunting tidak underweight, diberikan susu formula pertumbuhan atau susu formula bayi dengan PR minimal 10%. Stunting underweight dengan diberikan PKMK 1 sampai 1,5 kilokalori per mili dengan PR 10%, dan apabila dijumpai stunting gizi kurang diberikan sama 1 sampai 1,5 kilokalori PKMK dan PR minimal 10%. Nah, ini berapa contoh PKMK yang ada di pasaran ya, nggak banyak ya. Ini kita juga kenal di praktik sehari-hari. Nah, demikian untuk sekilas selayang pandang mengenai pencegahan dan rehabilitasi dari stunting. Mungkin nanti kita lebih dalam lagi pada saat kita melakukan workshop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.